Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa sekalian, peserta mata kuliah Sistem Tem Kembali Informasi. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan perhitungan pembobotan term dengan metode TF-IDF atau term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Kali ini saya akan menggunakan bantuan Google Spreadsheet untuk melakukan perhitungan. Baik, di sini saya menyediakan 3 buah dokumen, D1, D2, D3. Ini adalah isi dokumen sebelum dilakukan pre-processing. Kemudian yang sebelah sini adalah hasil dari teks pre-processing yang kita lakukan. Saya menggunakan kode Python yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ini adalah hasil pre-processingnya. Saya pindahkan ke Google Spreadsheet. Nah, sekarang kita ikuti tahapan dalam perhitungan TF-IDF. Yang pertama, kita buat dulu daftar term secara unik. Ini adalah term. Setiap term yang dari D1, D2, D3 keluarkan. Kemudian tuliskan di sini. Apabila ada term yang berulang, maka cukup ditulis satu kali. Nah, kita mulai dari dokumen D1. Di sini ada 4 term, suka, bahasa, pemrograman, Android. Kita keluarkan semua di sini. Suka, bahasa, pemrograman, Android. Oke, tidak ada yang berulang ya. Dokumen D1 sudah selesai. Nah, kemudian kita ke dokumen D2. Ini ada kata perintah, beri, harga, atlet, prestasi. Juga tidak ada yang berulang. Kita bisa langsung tulis di sini. Perintah, beri, harga, atlet, perintah, beri, harga, atlet, prestasi. Oke, tidak ada yang berulang. Dokumen D2 sudah selesai. Kita langsung ke D3. Di sini ada beberapa term, tapi kelihatannya ada beberapa term yang sudah ditulis sebelumnya. Seperti kata perintah ini sudah ada ya, berarti tidak perlu ditulis kembali. Terus term yang kedua adalah ada. Ada, belum ada, ini ada. Kemudian lomba, terus bahasa. Bahasa sudah ada di atas ya, kita skip. Pemrograman juga sudah ada. Kemudian aplikasi. Aplikasi belum ada ya, kita tulis aplikasi. Kemudian perintah. Perintah sudah ada di atas. Nah, ini adalah daftar term secara unik yang berhasil kita keluarkan dari ketiga dokumen ini. Baik, setelah itu kita lanjut ke perhitungan nilai term frekuensi atau nilai TF. Untuk ketiga dokumen, D1, D2, D3. Term frekuensi adalah jumlah kemunculan kata pada sebuah dokumen. Jadi berapa kali dia muncul pada dokumen ini, pada dokumen tersebut, maka itulah nilai term frekuensinya. Misalnya, kata suka pada dokumen D1 itu muncul satu kali. Berarti term frekuensinya sama dengan 1. Kata bahasa pada D1 muncul satu kali juga, berarti 1. Demikian pula untuk kata pemrograman dan Android, dia muncul satu kali pada dokumen D1. Masing-masing kita berikan nilai atau TF sama dengan 1. Terus semua term sudah kita cek pada D1. Sehingga term yang lain ini, yang sisanya, itu tidak pernah muncul pada D1. Sehingga kita berikanlah dia angka 0. Oke, semuanya angka 0. Lanjut ke dokumen D2. Pada dokumen D2 kita cek kembali setiap kata yang ada. Dari kata perintah, beri, harga, atlet, prestasi. Masing-masing cuma muncul satu kali pada D2. Mulai dari kata perintah ya, perintah ini. Ini 1, beri 1, harga 1, atlet 1, prestasi 1. Selebihnya tidak muncul pada D2. Sehingga kita berikan angka 0. Oke. D2 sudah selesai. Kita lanjut ke dokumen D3. Kita hitung term frekuensinya. Pada D3, ini ada kata perintah. Ternyata kata perintah muncul 2 kali. Ini 1, 2. Oleh karena itu, term frekuensinya kata perintah pada D3 itu sama dengan 2. Karena dia muncul 2 kali. Kemudian kata ada, dia muncul 1 kali. Ada 1. Terus kata lomba. Kata lomba 1 kali. Kata bahasa. Bahasa muncul 1 kali juga. Bahasa di atas ya. Kemudian kata pemrograman. Pemrograman muncul 1 kali. Kata aplikasi muncul 1 kali.
Aplikasi mana? Aplikasi di bawah. Kemudian kata perintah. Kata perintah tadi kita sudah hitung, dia muncul 2 kali. Nah, sekarang selesai. Berarti selebihnya ini adalah term yang tidak muncul pada D3. Oleh karena itu kita berikan angka 0. Oke. Mudah sekali kan menghitung term frekuensi pada dokumen ini. Baik. Namun perhitungan term frekuensi seperti ini sebenarnya memiliki kelemahan. Bisa terjadi anomali yang disebabkan oleh perbedaan panjang dokumen. Oleh karena itu, perhitungan term frekuensi biasanya diperbaiki dengan cara melakukan normalisasi. Bagaimana cara melakukan normalisasinya? Itu sama dengan frekuensi kemunculan term atau kata itu dibagi dengan total kata yang ada pada dokumen tersebut. Jadi misalnya seperti ini, untuk kata suka pada D1, hasil normalisasinya sama dengan ini, nilai TF-nya dibagi dengan panjang dokumen. Berarti kita butuh satu data yang disebut dengan panjang dokumen yang kita bisa hitung dengan cara melihat berapa jumlah kata yang ada di sana. Ini saya buat sebuah baris bawah untuk menampung nilai panjang dokumen. Nah, panjang dokumen itu adalah jumlah kata. Ini kalau di spreadsheet ini kita mudah melakukannya dengan cara menghitung nilai pada kolom ini. Oke, kita bisa menggunakan formula sum. Sum dari atas ke bawah. Oke. Nah, ini adalah panjang dokumen untuk D1, ada 4 term. Kalau kita hitung di sini memang ada 4 term. Oke, untuk D2, D3 kita sisa tarik kotak kecil ini. Oke, untuk D2 ada 5, panjang dokumennya adalah 5 karena ada 5 term. Sedangkan D3 panjang dokumennya adalah 7 karena di sini ada 7 term. Oke. Baik, kita lanjut lagi sini TF normalisasi. Untuk ketiga dokumen D1, D2, D3. Nah, di sini untuk TF normalisasi term suka pada D1 sama dengan ini dibagi dengan panjang dokumen. Nah, hasilnya adalah 0,25. Baik, untuk mempermudah kita di dalam melakukan perhitungan, kita perbaiki formula ini. Ini pembaginya untuk D1 kan tetap, yaitu pada kolom, pada sel G16. Ya, ini tidak berubah. Oleh karena itu, kita perbaiki ini. Di sini adalah G, terus dia di baris 16 ya. Oke, kita berikan tanda dolar di sini ya. Terus ini kita bisa tarik ke samping untuk D2 dan D3. Kita cek ya, ini untuk D2, ini untuk D3. Sudah sesuai. Sekarang kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, ini adalah hasil normalisasi. Oke, kalau ragu kita bisa cek apakah formulanya benar. Ini sudah benar ya. Nah, supaya penulisannya rapi, kita bisa melakukan pembulatan angka. Misal saya akan menggunakan pembulatan 3 angka. Kita tambahkan sini formula function round dengan panjang jumlah digit adalah 3. Kita ulangi lagi, tarik ke samping terus ke bawah. Oke, supaya hasil penulisannya lebih rapi. Nah, ini adalah hasil TF, hasil normalisasi. Baik, saya berikan warna yang berbeda dulu biar mudah dilihat. Berikan warna yang berbeda. Saya kasih warna yang berbeda. Oke, nah ini term frekuensi sudah berhasil kita hitung. Sekarang kita lanjut ke bobot yang kedua adalah dokumen frekuensi atau DF. Apa yang dimaksud dengan dokumen frekuensi? Dokumen frekuensi adalah jumlah dokumen yang mengandung term ini, term-term yang ini. Oke. Ini adalah dokumen frekuensi. Kita bisa lihat misalnya pada kata atau term suka, itu dia muncul pada satu dokumen. Itu pada D1 saja, sehingga nilainya dokumen frekuensinya sama dengan 1. Oke, kemudian term bahasa, ini muncul pada 2 dokumen. Itu pada D1 dan D3, sehingga dokumen frekuensinya sama dengan 2. Begitu seterusnya. Misal pada kata perintah, ini muncul pada 2 dokumen, D2 dan D3. Abaikan nilai term frekuensinya. Berarti di sini bukan 3 tetapi dia adalah 2. Oke.
Ini mungkin kita juga bisa hitung dengan menggunakan bantuan formula di Google Spreadsheet, pakai function count if, kalau nggak salah ya, count if. Oke, kita coba kita count ini. Nah, ini kita hitung ketika dia memiliki nilai lebih besar dari 0. Artinya dokumen apa termnya ada. Seperti ini ya, kita tarik ke bawah. Oke, nah dokumen frekuensi sudah berhasil kita hitung. Sekarang kita lanjut ke inverse dokumen frekuensi atau IDF. Inverse dokumen frekuensi ini adalah kebalikan dari DF. Oke, kalau secara matematis kita bisa hitung nilai IDF itu seperti ini. Inverse dokumen frekuensi sama dengan logaritma N dibagi DF, di mana N adalah jumlah dokumen pada dataset. Pada kasus ini kita memiliki 3 dokumen ya, total 3 dokumen, berarti N-nya sama dengan 3. Kemudian DF adalah dokumen frekuensi, nilainya kita sudah hitung tadi. Sehingga di sini kita bisa hitung dengan menggunakan formula sama dengan logaritma N per DF. N adalah total dokumen pada dataset. Kita punya 3, yaitu D1, D2, D3. Berarti logaritma 3 dibagi DF. Ini nilai DF-nya di samping. Oke. Ini adalah hasil nilai inverse dokumen frekuensi untuk term suka. Lakukan ini untuk term yang lain. Supaya hasil penulisannya rapi, kita lakukan pembulatan angka. Pakai function round dengan 3 digit. Oke. Sudah, kita tarik ke bawah. Nah, inilah nilai inverse dokumen frekuensi untuk seluruh term. Nah, mudah kan? Baik. Yang terakhir adalah kita menghitung nilai TF IDF. Term frekuensi inverse dokumen frekuensi. TF IDF adalah perkalian antara nilai term frekuensi dengan nilai inverse dokumen frekuensi untuk masing-masing term pada setiap dokumen D1, D2, D3. Nah, seperti ini misalnya untuk term suka pada D1, TF IDF-nya sama dengan ini dikali dengan IDF. Ya, berarti sama dengan ini dikali dengan IDF-nya. Oke, sekarang kita bisa dapatkan nilai term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Baik, untuk mempermudah penulisan formula, kita bisa modifikasi ini. Berarti kalau kita tarik ke samping, yang berubah adalah yang mana ya? IDF-nya tidak berubah ya, berarti N-nya itu tetap. Berarti N-nya di sini tetap ya. Ini yang kayaknya seperti ini. Kita tarik coba ke samping. Kita cek betulkah? Oke, ini untuk maaf, ada kesalahan ya. Ini yang dikali adalah bukan nilai TF awal, tapi nilai TF hasil normalisasi. Maaf, ini tadi salah. Saya ulangi, sama dengan TF hasil normalisasi dikali dengan nilai inverse dokumen frekuensi. Ini. Oke, ini adalah hasil dari TF IDF-nya. Baik, untuk memudahkan formulanya, kita modifikasi. Ini N-nya tetap, karena dia akan turun ke bawah, berarti ini yang diberikan tanda dolar ya, N-nya. Kemudian kita lakukan pembulatan 3 angka pakai function round. Coba dengan 3 digit angka. Oke, kita coba tarik ke samping ya. Kita cek betulkah ini. Oke, sudah betul. Ini D2. D2 ini dikali IDF. Oke, sudah betul. Terus kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, ini dia. Sekarang kita berhasil menemukan atau menghitung nilai bobot term dengan metode TF-IDF. Nah, nilai pembuatan TF-IDF ini yang biasa digunakan untuk proses-proses selanjutnya. Apakah di dalam perhitungan position similarity, di dalam menghitung kemiripan teks, pada kasus pencarian dokumen teks, atau pada kasus summarization, peringkasan dokumen teks, atau kasus-kasus yang lainnya. Ini adalah metode pembobotan dasar yang ada pada sistem temu kembali informasi. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon diberikan koreksinya. Terima kasih atas perhatiannya.